Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian di hari ini? Baik, Pak. Ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Dulu, berapa jumlah siswa kalian di kelas kalian? Ada 30, Pak. Di pertemuan kali ini berapa yang hadir, Lu? Ada 27, Pak. Yang 2 tanpa keterangan, yang 1 sakit, Pak. Oke, baik. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran di pagi hari ini, Pak mau minta satu orang pimpin kita dalam doa. Lulu saja, Lulu. Baik, teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, Lu. Anak-anak, materi kita yang akan kita ajar di hari ini tentang hukum tata negara. Dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama, bagaimana kalian mampu mendeskripsikan definisi hukum tata negara, dan yang kedua, bagaimana kalian mampu mendeskripsikan sumber-sumber hukum tata negara. Nah, dalam pertemuan kali ini, Pak akan menayangkan satu video pembelajaran yang di situ nanti Anda akan menyimaknya dengan baik-baik, dan seterusnya nanti Pak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Anda jawab. Nah, kalian sudah lihat screen-nya ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Kalian tolong ya simak video ini baik-baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di kuliah online mengenai hukum tata negara. Kata tata negara mungkin familiar mendengar di media elektronik, di TV mungkin ya, tentang tata negara sering kali dengar. Kali ini kita bahas bagaimana tata negara secara luasnya atau kulitnya. Tidak akan mendetail, saya jelaskan mengenai tata negara. Hukum tata negara apabila disingkat menjadi HTN. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apabila mendengar kata HTN, pada mata kuliah hukum, asumsinya akan menjadi hukum tata negara. Melihat definisi ataupun arti, ini ada secara sempit ataupun secara luas. Secara sempit, HTN diartikan sebagai ia sendiri, sebagai pengaturan tata negara sendiri. Yang menjadi pembeda apabila diartikan secara luas, hukum tata negara ini akan termasuk hukum administrasi negara, HAN atau biasa disebut. HAN ini secara sekilas ini akan berkaitan dengan basiking, dengan adanya keputusan negara. Nah, kita bahas pada pertemuan ini ya. Namun pada pengertian secara sederhana bahwa HTN secara sempit itu pengertian dan tata negara itu sendiri HTN-nya, dan secara luas termasuk hukum administrasi negara. Adapun doktrin ataupun pengertian-pengertian dari para ahli mengenai hukum tata negara, berikut saya perlihatkan. Bisa nanti Anda baca secara perlahan dan pause ya. Beberapa tokoh-tokoh dari Indonesia ataupun luar, Muhammad Kusnadi, dan seterusnya. Secara kesimpulan, secara inti yang ingin saya informasikan bahwa tata negara itu apa? Sekumpulan peraturan. Oke, ini kesimpulan dari doktrin itu ya. Pengertiannya ya. Kan kalau cakupannya secara definisi tadi kan secara sempit dan luas ya. Kemudian pada kesimpulan di tata negara ini, HTN adalah sekumpulan peraturan, baik tertulis maupun tak tertulis. Kalau tidak tertulis artinya apa?
adanya kebiasaan konvensi yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut negara. Di mana negara ini nanti sub-subnya mengenai pengorganisasian ini jelas banyak. Nah, ini diatur adalah hukum tata negara. Hukum tata negara tentu saja bukan hanya Indonesia yang menganut. Negara di luar pun menganut dengan istilah yang berbeda. Seperti Anda lihat, misalnya Inggris Constitutional Law, dan seterusnya. Ada praktek ataupun pengaturan ketatanegaraan yang jelas harus diatur daripada setiap negara. Itu saat kita berbicara mengenai arti, mengenai definisi. Namun, dari manakah sumber tata negara ini berasal? Rujukannya dari mana? Kita lihat bahwa ada hukum material dan hukum formal, tersebut hukum formil. Pada hukum material ini, adanya patokan sumber hukum yang menentukan bahwa isi hukumnya. Apa itu? Pancasila. Kemudian formalnya disebut peraturan perundang-undangan. Tentu saja Anda sudah mengenal dan saya kira cukup paham apa yang disebut peraturan perundang-undangan. Dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Selain itu, ada kebiasaan, ada traktat, jurisprudensi, atau putusan hakim sebelumnya. Adapun ada doktrin. Doktrin itu apa? Doktrin itu adalah penjelasan dari ahli, pemaparan dari ahli atau pendapat dari ahli. Itu sumbernya. Oke, baik. Anak-anak, itu adalah video pembelajaran yang bisa Pak berikan untuk Anda. Untuk itu, Pak ingin bertanya untuk kalian. Dari video pembelajaran yang tadi, ada yang simak dengan baik atau tidak? Yuni? Oke. Iya, Pak. Oke. Nah, di sini Pak mau bertanya untuk kalian. Dari video tadi, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu hukum tata negara? Siapa yang bisa? Dulu, ayo. Saya Pak. Mariska, ayo. Ya Pak, hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang organisasi kekuasaan yang disebut negara, Pak. Oke. Terima kasih ya, Mariska. Siapa lagi? Siapa? Coba Lulu Maratus. Dari video yang tadi, Lulu bisa berpendapat tentang apa itu sumber-sumber hukum tata negara. Iya Pak, dari yang saya simak tadi, sumber hukum tata negara itu ada yang berupa hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Oke, baik sekali. Oke, baik sekali. Terus, Yuni, dari tadi Pak ya kamu diam aja. Yuni, apa itu hukum tata negara? Yuni. Hukum tata negara itu adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tentang negara, Pak. Oke, baik. Jadi anak-anak, jadi berbicara tentang hukum tata negara itu, hukum tata negara merupakan hukum yang meneliti sebuah masalah yang ada di dalam negara tersebut. Meskipun ada beberapa bagian ilmu tentang pengetahuan yang membuat aturan dalam negara tersebut. Tata negara itu berarti sistem penataan negara yang dari segi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Nah, kemudian
berbicara tentang sumber hukum. Sumber hukum tata negara itu seperti yang tadi teman kalian sampaikan, bahwa sumber hukum tata negara itu terbagi atas dua, ada sumber hukum material dan sumber hukum formil. Berbicara tentang sumber hukum material, bahwa di dalamnya itu kita berbicara tentang isi hukum. Isi hukum sini bisa kita lihat bahwa hukum tata negara itu berbicara tentang di dalamnya ada Pancasila. Nah, kenapa sampai di sini Pak mau tanya, kenapa sampai dikatakan Pancasila dikatakan dalam sumber hukum sebagai hukum material? Siapa bisa menjawab? Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar jelas. Oh ya, iya. Mohon maaf ya, Pak ulangi. Jadi sumber hukum material itu berbicara tentang hukum yang menentukan isi hukum, sumber hukum yang diperlukan ketika akan memiliki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Di dalamnya itu kita bicara tentang Pancasila. Sedangkan kalau macam sumber hukum material itu yang dikenal dengan bentuknya. Karena bentuknya inilah yang sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum itu berlaku umum, seperti undang-undang, di situ hukum adat, perjanjian antar negara, keputusan hakim, dan pendapat ahli hukum terkemuka. Nah, sampai di situ materi kita. Apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum kalian paham? Tidak, Pak. Oke. Tidak ada Pak, paham. Nah, anak-anak, sebelum Pak mengakhiri pertemuan kita di hari ini, ada tugas yang akan Pak berikan, dan tugas yang akan Pak berikan itu nanti boleh Anda mengakses salah satu aplikasi, yaitu Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu nanti ada tugas yang akan Pak berikan sesuai dengan materi pertemuan yang kita lakukan di hari ini. Dan nanti pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang objek hukum tata negara, dan di Google Classroom situ Pak sudah menyiapkan materinya, nanti tinggal Anda akses saja. Mungkin itu yang bisa Pak berikan dan sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dan untuk sebelum kita mengakhirinya, mari Pak minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Tadi ketua kelas sudah bagian Mariska Ishak. Baik Pak, ya teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Jangan lupa buka Google Classroom, nanti Pak akan bagikan paspornya untuk Anda gabung di kelas, dan Anda silakan mengakses materi-materi yang ada dan juga tugas. Iya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Pagi, Selamat Pak. pagi Pak. Selamat pagi, Pak.